warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Oktavia Belasari dengan NPM 21187203063 dan rekan saya yang bernama Gandhi Setia Bimantara dengan NPM 21187203002, Mita Rosita Sari dengan NPM 21187203019, Nila Lufiana dengan NPM 21187203064, Rani Rizkia Fasa dengan NPM 21187203079. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bab 2 mengenai belajar tuntas dan penilaian autentik pada proses dan hasil belajar. Dari mata kuliah Pendidikan IPS oleh dosen pengampu Ibu Naila Riza Umami, MPD. Materi ini akan dibacakan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Definisi dan makna belajar tuntas. Secara bahasa, kata masteri berarti penguasaan atau keunggulan, sedangkan learning sering diartikan belajar atau pengetahuan, sehingga jika digabung kedua kata tersebut, mastery learning berarti penguasaan pengetahuan atau penguasaan penuh. Namun dalam dunia pendidikan, mastery learning bisa diartikan dengan belajar tuntas atau pembelajaran tuntas. Definisi dan makna belajar tuntas. Belajar tuntas dapat diartikan sebagai pengetahuan hasil belajar siswa secara penuh terhadap seluruh materi pembelajaran yang dipelajari. Hal ini berdasarkan pada suatu gagasan bahwa kebanyakan siswa dapat menguasai apa yang diajarkan di sekolah jika pembelajaran dilakukan secara sistematis. Definisi dan makna asesmen autentik. Secara konseptual, asesmen autentik lebih bermakna secara signifikan dibanding dengan tes pilihan ganda terstandar sekalipun. Ketika menerapkan asesmen autentik untuk mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan kriteria yang berkaitan konstruksi pengetahuan, aktivitas mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi di luar sekolah. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu asesmen autentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, atau reliable. Dalam kehidupan akademik keseharian, frasa asesmen autentik dan penilaian autentik sering dipertukarkan. Akan tetapi, frasa pengukuran atau pengujian autentik tidak lazim digunakan. Asesmen autentik dan tuntutan kurikulum. Asesmen autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Asesmen tersebut mampu menggambarkan, meningkatkan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Akan melanjutkan materi tentang asesmen autentik dan tuntutan kurikulum. Asesmen autentik cenderung fokus pada tugas-tugas, kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik. Asesmen autentik sangat relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran, khususnya jenjang sekolah dasar atau mata pelajaran yang sesuai. Asesmen autentik merupakan proses belajar yang autentik pula. Menurut Ormiston, belajar autentik mencerminkan tugas dan pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik dikaitkan dengan realitas di luar sekolah atau kehidupan pada umumnya. Penilaian ini cenderung berfokus pada tugas-tugas kontekstual bagi peserta didik, yang memungkinkan mereka secara nyata menunjukkan kompetensi atau keterampilan yang dimiliki oleh diri muridnya masing-masing.
Dengan demikian, penilaian autentik akan bermakna bagi guru untuk menentukan cara terbaik agar semua siswa dapat mencapai hasil akhir meski dengan kesatuan waktu yang berbeda. Konstruksi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dicapai melalui penyelesaian tugas di mana peserta didik telah memainkan peran aktif dan kreatif. Keterlibatan peserta didik dalam melaksanakan tugas sangat bermakna bagi perkembangan pribadi mereka. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis asesmen autentik. Yang pertama yaitu penilaian kinerja. Penilaian autentik sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Yang ketiga yaitu penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian atas kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Yang keempat adalah penilaian tertulis, yaitu tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.